Selamat sore, selamat siang. Ya kan siapa tahu Anda di daerah waktu Indonesia Tengah. Oh, kalau Tengah malah lebih malam lagi ya malah ya. Lebih waktu Indonesia Timur. Iya, waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat kalian dan selamat sore buat teman-teman yang ada di waktu Indonesia Barat. Cila, gitu-gitu banget openingnya ya kan. Balik lagi sama kita berdua tentunya, gue Farel Ardafa. Dan gue Maulin Zulfa. Di mana lagi kalau bukan di Celup, cerita lucu kampus. Wih, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa, ya. luar biasa. Ini podcast yang katanya gue denger kemarin paling ditunggu-tunggu sama anak-anak muda. Oh gitu. Karena kita tuh selalu ngebahas tentang kampus, sesuatu yang relate sama mereka gitu. Bahkan gak cuma anak muda doang ya. Mungkin orang-orang yang udah lulus dari kuliah kan biasanya kangen juga tuh sama masa-masa kuliah. Iya. Jadi mungkin mereka nonton juga kayak supaya reminiscing gitu. Betul. Reminiscing. Bahasa lu susah banget, reminiscing. Mengingat-ingat, ya reminiscing, croissant, spaghetti. K-pop talk. Oke, jadi teman-teman hari ini seperti biasa kita akan selalu ada di sini di Langit Musik ya teman-teman yang nontonin secara live. Itu setiap jam 5 sampai jam 6. Walaupun hari ini kayaknya kita agak telat ya mulainya ya. Iya, mohon maaf ya ada kendala teknis Mohon maaf. lain-lain jadi kita Iya. agak apa? Agak telat mulainya ya, baru setengah 6. Sorry banget teman-teman yang udah nungguin dari tadi. Pasti gue yakin banyak banget malu karena kita nih di jam ketika orang tuh pulang kantor. Iya, jadi pada bosen dibanding Betul. aduh ngapain nungguin di bus di TJ gitu kan? Iya. Ngapain nontonin dengerin Spotify gitu-gitu ngapain nih kan? Nggak usah, langsung aja dengerin Celup di Langit Musik. Gak ada ya iklan? Kan? Gak ada iklan, bener. Nggak pakai iklan. Gak ada skip. Nggak ada, anti kita. Nggak kayak yang sebelah tuh, yang Spo itu. Astaga. Iya, gue aja nggak premium tuh Spo. Sekarang gue premiumnya di Langit Musik. Wih, gila. Kurang ngejilat apa gue? Mantap. Bisa ditambah jadi 20 sesi. Wah, aduh. Jadi kita mau bahas apa nih Rel hari ini Rel? Seperti biasa, kita kan cerita lucu kampus. Iya. Kali ini sebenarnya lucunya mungkin agak dikurangin ya. Oh iya. Karena kali ini itu tema kita sebenarnya bukan lucunya, tapi mungkin bisa diambil lucunya karena itu udah pengalaman masa lalu. Iya, karena yang lalu tuh biasanya jadi lelucon gitu ya. Betul, yang lalu biasanya jadi lelucon, terus akhirnya kita ngelihat itu jadi lucu aja sekarang Iya, gitu. sekarang jadi kayak ih anjir kok gue pernah kayak gitu. Nah, iya, kok gue pernah makanya. kayak gini ya. Kok gue kayak gitu sih dulu gitu. Betul. Gitu. Makanya sekarang kita come up dengan tema. Temanya apa tuh, Ma? Coba bacain. Oh, gue yang bacain. Iya. Tema hari ini adalah patah hati. Wah. Jadi dewasa banget kayaknya ya. Aduh, ya ampun. Kenapa Aduh, sih bahas sedih patah banget hati? ya. Ini Capek mungkin deh gue. Gara-gara lo habis terakhir patah hati kapan? Gue Wah, baru langsung sore banget. Ini, gitu. Oh, seriusan? Iya. Ini sorry, ini kan patah hati kita bisa macam-macam ya. Iya, Patah hati bisa pasti sama bisa. cowok, bisa sama mungkin yang lain lah gitu. Kalau ini sama siapa? Sama Coldplay. Pasti lo juga Aduh, merasakan, kalau itu sih saya kan? juga. Bener. Bahkan 50% orang di Indonesia sekarang kayaknya lagi berpatah hati karena nggak dapat tiket Coldplay. Dan 50%? Ya mungkin 50% orang di Indonesia belum Kayak 90% deh Mol dari yang beli Coldplay ya. 90% dari yang beli Coldplay kayaknya sekarang lagi patah lagi hati. bersedih. Iya, pertama nggak dapat tiket, kedua dapat calo tapi markupnya 400%. Betul. Gimana ya? Nggak masuk di akal. Bahkan di Twitter banyak kemarin atau tadi itu gue lihat itu yang nipu Mol. Oh nipu Juga banyak banget itu sekarang Nah, lagi ya ini dan ampun, akhirnya iya. sampai polisi pun akhirnya ikut turun tangan itu saking gitu? banyak yang nipu beneran ini beneran. Ya itu Gitu. juga salah satu patah hati. Patah hati Terbaru nasional kita itu ya. kayaknya Patah jatuhnya ya nasional, patah hati patah nasional bener Oke, itu patah tapi hati. Sebelum kita lanjut ke pembahasan patah hati, Yap. kita mau ngingetin buat teman-temannya lagi nonton Langit Musik di sini, kalau kalian tuh bisa komen di section di Langit Musik ini supaya kalian bisa cerita-cerita kayak Kak kemarin aku habis patah hati karena aku diputusin pacarku atau apapun gitu ya, kalian bisa komen aja, ntar kita bakal bacain dan kita bakal mungkin kita bisa kasih advice. Oh iya tentu kan ada dokter cinta di sini. Lah Anda Saya sendiri memang. Iya, yang itu kan Anda. Nah jadi kalian juga bisa ngasih gift ya teman-teman ya. Yes. Giftnya buat membantu Farel untuk membeli tiket Coldplay di calo yang harganya 30 juta. 60 juta Bray. Lu tau gak yang 30 juta itu? Yang ada yang jual, gue gak tahu itu bahkan kategori apa, tapi dia jual 30 juta. Iya, ada juga 60 juta kan? Ada juga 60 juta. Gue mikir-mikir mending gue pergi sekalian ke Malaysia atau ke Thailand yang ngadain juga. Itu udah sama semua hotel segala macam, balik lagi lebih murah dari 30 juta itu. Iya,
dibanding kayak di sini 30 juta Iya. ngapain? Ya, orang-orang sinis nggak dapet Coldplay ya. Tapi Orang-orang iri dan dengki. iya, tapi dengan ini gue sih mulai mendukung ya Mendukung apa tuh? untuk menolak Coldplay datang ke Indonesia ya. Lo mau join organisasi sebelah ya? Mau join partai ke partai apa namanya? Bukan partai, yang adalah organisasi Bukan lah. sebelah ya? Iya. Yang menolak Coldplay. Kan Baik. menolak, tapi memang sih kayaknya Coldplay itu apa sih? Enggak lah, kayaknya nggak usah lah Nggak masuk penting lah ya, Indonesia. masuk ke Enggak Indonesia usah. Nggak ada yang mau kok. Saya sih kurang mendukung ya. Iya, nggak ada Kayak yang mau gitu, sih. tidak sesuai dengan value dan nilai-nilai Indonesia ya. Menurut saya gitu. Sesuai dengan kebangsaan Indonesia. Ya orang-orang dengki kayak gini contohnya ya, teman-teman. Ya, ini sebenarnya Tidak iri ikut ditiru dengki. ya. Jangan ditiru. Tapi kan itu adalah salah satu bagian dari patah hati, Mul. Betul. Karena biasanya kalau patah hati itu kita bisa macam-macam kan. Kita bisa iri dengki juga, ngerasa kesel karena patah hati, macam-macam patah hati itu. Dan selain tadi tentang Coldplay, gue juga pengen ngebahas nih berita-berita patah hati nasional beberapa Wih. minggu ke belakang. Selain Coldplay ada juga patah Selain hati nasional lah ya. Coldplay, ada Apa beberapa. gitu? Paling baru itu ada beritanya dari artis ternama di Indonesia, Siapa tuh? Deddy Mahindra Desta. Oh, Dan juga baik. istrinya, Natasha. Gosip terkini ya. Natasha Rizky. Natasha Rizky, benar ya, Natasha Rizky. Itu ya patah kan? hati nasional juga Itu ya. patah hati nasional juga. Karena ini gue nggak tahu ya ini relate atau enggak sama, karena audiens kita kan kebanyakan pasti dari anak-anak kuliahan mungkin ya. Iya. Gue nggak tahu, tapi sekarang itu Desta, terus Vincent dan dengan Vindesnya mereka itu lagi bener-bener naik banget nih di iya. kalangan anak-anak kampus. Mhm. Makanya gue sebenarnya jadi penasaran apakah nih ya kan Desta yang tadinya dibilang anti cancel, katanya dia tuh Desta iya. tuh nggak bisa di cancel guys, Iya, kan? dengan berbagai blundernya tapi tetap anti cancel. Tetap ya? anti cancel. Apakah bisa dengan ini nih akhirnya dia kena cancel di Twitter? Nah, kita lihat nih nanti ya. Lihat Kita ya. lihat kelanjutannya Lihat karena hasil dari hasil buah apa bibir tuh? orang-orang ya. Buah bibir orang-orang, betul Oke. banget. Karena jujur kaget sih gue ya. Gue Nggak- juga kaget sih. Tiba-tiba banget ya. Bener, tiba-tiba banget. Dan gue pribadi adalah penontonnya mereka. Gue penonton Vindes. Karena emang menurut gue apa ya, walaupun dia ininya 90s gitu, kayak seru aja gitu untuk ditontonin untuk kita yang Masih muda Masih gitu ya. muda, Karena emang pembicaraan umur-umur mereka ini. dan pembicaraan mereka tuh emang kayak masih muda gitu gak sih? betul. Kayak bapak-bapak tapi yang masih muda gitu. Jadi kayak enak untuk diajak Yes. ngobrol. Kok ngobrol? Kayak udah pernah gue ngobrol sama Vindes. Betul. Tapi sebelum ini jadi podcast infotainment, ya mending kita jangan. udahin aja ya. Kita bakalan Kalau langsung. itu ada namanya berita FYP kalau di sini. Oh ada juga. Nah, Oh kalau oke. di berita FYP itu Nah. mungkin lebih jelas tentang mereka berdua ya. Bisa Iya. diceritain nanti di berita FYP. Pasti ada gue Tagih aja kalau nggak ada juga tagih aja nggak apa-apa. Pasti ada, gitu. tenang aja. Oke, kita doain yang terbaik buat mereka. Tapi Mol, nah kan kita ngebahas patah hati nih hari ini. Emang yang pengen lo bahas apa sih tentang patah hati ini sebenarnya? Sebenarnya tuh basically apa sih kita mau ngedik lebih dalam lagi tentang apa sih patah hati. Sebenarnya tuh patah hati tuh apa Oke. sih, kayak kan selama ini tuh patah hati ya gara-gara cinta-cintaan, gara-gara cowok, gara-gara cewek. Tapi itu ternyata kalau misalkan kita lihat tuh patah hati tuh lebih daripada itu gitu. Lebih dibanding kayak cuma berdasarkan cinta-cintaan aja gitu sih. Oke. Gitu. Apa emang yang menurut lo lebih dari itu? Gue penasaran kalau dari Banyak sih sudut pandang lo. tentang pertemanan, tentang Oke. keluarga, tentang even tentang pencapaian diri lo sendiri gitu. Kayak misalkan lo patah hati kan sedih kan, kayak kecewa gitu kan. Lo bisa aja kecewa sama diri lo yang kayak nggak bisa nge-achieve sesuatu, atau lo kecewa dengan orang tua yang mungkin gak sesuai dengan yang lo harapkan gitu sih. Jadi kayak patah hati itu nggak sekadar hanya pada lingkungan atau ekosistem percintaan gitu. Ini bahasnya berat banget ya. Susah Mohon ya? maaf nih, bahasanya berat banget nih. Kata apa? Gue gak tau kata apa yang bisa ngejelasin, tapi intinya kayak gitu loh. Oke. Kalau menurut lo apa tuh? Apa sih patah hati itu apa sih gitu? Patah hati. Kalau gue pribadi patah hati itu sangat erat kaitannya dengan cinta. Oh gitu, lo Tapi- lebih ke cinta. Condong. Tapi cintanya ya cinta juga macam-macam. Balik lagi cinta bisa cinta sama pasangan, bisa cinta dengan teman, itu jatuhnya cinta juga. Kita sayang sama teman, kita bisa cinta juga dengan sesuatu yang kita sukain ya kan. Betul. Jadi patah hati itu adalah ketika kalian dikecewakan dengan apa yang kalian cintai. Cila gitu. Ih, geli banget gue di sini. Udah bisa gak sih podcast ini udah. Geli juga gue ngomongin ginian. Siapa sih nih? Ide siapa sih ngomongin ginian? Maaf ya, soalnya kita udah agak udah mengurang nih. Ide-ide freshnya udah mengurang nih. Oh enggak, masih banyak kok, masih Oh, banyak. gitu. Apalagi kalau ditambah kontraknya, masih banyak pasti kita, tenang aja. Coba dikit lah ya. Colek-colek dikit. Jelek-jelek dikit. Apalagi kemarin katanya penjualan dari Telkomsel Orbit Mall
Itu katanya semenjak kita iklan itu langsung meroket tuh. Gue udah males banget kalau udah mulai kayak gini. Nanti aja. Ini masih awal banget ya, Masih nggak awal usah banget. iklanin dulu, nanti aja ya. Iya, Sabar ya, Telkomsel Orbit ya, tenang ya. Oke. Gitu. Nah, kalau paling gue pengen nanya deh, kisah patah hati yang mungkin paling lo inget apa Mol? Yang selama ini? Gue mungkin patah hati Mm-mm. itu yang bisa gue ceritain ya. Sebenarnya ada yang lebih sedih lagi tapi nggak bisa gue ceritain. Oke, ntar mungkin di belakang aja ya. Iya baik. Enggak sih, ini bisa sih. Cuman nanti yang Oke. ada gue sedih gitu. Tapi patah hati gue. Oh nggak apa-apa gitu, udah nyiapin tisu kok, boleh? Jangan tisu. dong, Oh, jangan dong. Jangan ya. Ini kan Iya. termehek-mehek. Oh, aduh, terbaik-baik. Beda ya. Katakan sutup ya, aduh. Gimana? Patah hati gue tentang cinta-cintaan ya. Kita bahas tentang Ya. cinta-cinta aja. Ya. Itu pas mungkin kayak tahun 2018 kali ya. 2018, ada apa di 2018 itu? Iya, pokoknya ya patah hati aja gara-gara seseorang gitu. Dan itu bener-bener gak kacau sih, cuman kayak itu kayaknya bikin gue trauma gitu loh, bikin kayak ada trust issue, dan patah hati yang itu tuh bener-bener Oke. kerasa dan ada impactnya di diri gue sampai sekarang. Apakah itu menjadi patah hati terbesar lu sepanjang? Enggak sih. Oh, enggak juga. Oke. Maksudnya tapi kalau tentang cinta-cintaan, Ya. iya deh kayaknya ya. Oke, menarik. Boleh diceritain, Mau? Silakan. Ya, iyalah. Gua kira udah build up kayak gitu mau Intinya nyeritain. kayak tentang Gimana? intinya kayak tentang cowok aja, kayak kita Nah, pacaran. coba. Ya tapi lu tahu kan, maksudnya kayak ending pacaran lu pas nggak sih, itu awal-awal kan kayak masih jelas juga. Terus kayak yang gak jelas nih, pokoknya bener-bener kayak yang kalau misalnya ceritain tuh susah juga ceritain karena saking toksiknya, pokoknya toksik banget sampai yang kayak semua orang tuh udah bilang gue untuk putus, tapi kayak gue udahlah, Enggak gitu. Kayaknya itu enggak tuh deh. kayak orang-orang bodoh ya kayak gitu ya. Tapi emang biasanya tuh kalau orang yang lagi kesemsem, biasanya kesemsem, kasmaran gitu ya. Itu biasanya kayak gitu loh. Iya, karena love is blind. Iya, betul Love is sekali. blind. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan lo bilang waktu itu misalkan aduh putus aja, mau iya gue tahu harus putus, cuman kayak susah buat kayak gitu tuh susah gitu loh. Ente ngomongnya gampang gitu kan. Kita yang ngelakuinnya gampang, susah gitu. gitu. Makanya itu kayak betul. makin patah hati lagi gitu loh, kayak Ya. pas surroundings lo tuh kayak nggak nge-support lo, malah kayak udah putus aja, cuma kan gak gampang gitu. Betul. Apalagi posisi kita di masa dimana kita butuh support. Betul, SMA tuh kayak butuh support banget guys sebenarnya. SMA itu adalah waktu ketika Anda lagi pusing-pusing pengen mikirin kuliah, bener gak? Bener banget. Pengen Itu, masuk kuliah. udah gitu kuliah gue juga SMA gue juga susah gitu, kayak yang sulit pusing gitu. Jadi kayak lagi butuh seseorang, nggak butuh seseorang sih, maksudnya kayak gitulah intinya. Tapi kayak jadi terhambat, dan itu benar-benar banyak impactnya loh ke diri gue gitu. Betul. Ngeselin sih kalau diingat-ingat. Iya, makanya karena patah hati itu selain berbahaya untuk kita sendiri, itu berbahaya untuk mental. Buset, ini sumpah lama-lama Ini gue kayaknya kayak terlalu cinta dalam dulu ya. kali ya. Kayak terlalu dalam deh ini ya. Cuma nggak apa-apa, kita bahas itu karena waktu itu apalagi masa kita SMA, terus sekarang masa kita kuliah lagi mungkin sibuk-sibuk mau mulai lulus nyusun skripsi juga ya di umuran kita sekarang. Itu pasti butuh kalau bisa segala support terbesar karena ini adalah masa-masa dimana kita bisa breakdown tuh biasanya tuh. Mol, ini gue sedih banget sih. Apa tuh? Baru banget lewat FYP gue, ada berita. Gue tuh selalu nggak bisa kalau dikasih berita kayak gini. Jadi dia tuh udah kelulusan, wisuda, anaknya udah kelulusan. Terus ternyata pas kayaknya mungkin dia saking stres ketika nyusun skripsi, akhirnya dia kena penyakit lambung. Dan gak lama kemudian dia meninggal sebelum dia sempat di wisuda. Dan akhirnya pada pas wisuda itu yang ngewakilin tuh bapak sama ibunya gitu, bawa foto dia. Betul. Gue sempat lewat sama FYP gue, terus kayak orang-orang tuh bilang itu dia katanya sakit lambung karena stres ketika skripsi. Terus kayak wah itu jujur, apalagi ditambah patah hati yang kayak gitu-gitu, itu bahaya banget sih. Kayak gitu. pasti orang tuanya pasti patah hatinya udah patah hati maksimal lah Banget, ya. Aja yang dengar beritanya sih kayak sedih. Betul. Apalagi mereka yang malah. Gue paling nggak bisa tuh dikasih yang kayak gitu-gitu. Iya, gue juga nggak bisa. Gue tuh nggak bisa kalau tentang keluarga, orang tua tuh kayak udah skip gitu. Betul. Sorry, ini gue norak. Ini cara nge-scrollnya gimana ya, Cok? Ini enggak. Ini gue dikasih mouse, tapi kagak ada scrollannya, Mal. Gimana, Mal? Caranya, Mal? Coba ajarin gue. Gimana ya? Coba. Oke, baik. Curang, nggak boleh ini. Pakai ini dong. Bisa nggak? Di apa? Nggak bisa ya? Ini. Iya, ini. Pakai gini. Oh, dua tangan gitu. Dua jari. Tapi kok nggak bisa? Kayaknya harus sini deh. Kita ngapa jadi ngurusin beginian sih? Namanya juga. Nggak bisa, sekarang nggak bisa ya? Udah nggak apa-apa. Sini.
Biar diinin aja. Ini bisa. Oke. Nah, oke. Aman. Nah, Kalau gue mau nanya dong, kalau lo Ya. apa sih patah hati terbesar lo gitu? Patah hati terbesar, tersakit lo gitu? nah kalau lu tadi tentang cinta, gue juga ada sih tentang cinta. Oke. Dan ini jujur nyesek nih. Ini nyesek banget. Tapi sekarang jadi lucu aja. Sekarang jadi lucu aja, Iya, kalau ya kan? gitu emang lo jadi kocak ya. Bener, cuman kalau dulu kayaknya aduh sakit banget. Jadi gua itu inget banget, ini udah lama sih ya. Waktu zaman gua SMP. Wah, SMP. udah lama ya. SMP. Zaman gue SMP, gua pernah ketemu dengan seseorang di salah satu tempat les itulah. Inten. Aku takut ditonton. Gue jadi ngeri. Oke, pokoknya di salah satu tempat lah. Gue ketemu sama dia. Terus pada saat itu kebetulan cuman ini doang. Kita tuh cuman berdua doang gitu. Kayak itu kelas khusus gitulah, kelas private. Cuman, Baik. jadi saya tuh gue sama dia nih. Kebetulan dia cewek. Iya. Gitu. Terus akhirnya ya udah kan gue intens dong ngobrol sama dia kan. Terus lama-lama seru nih kayaknya nih orang Boleh nih. Mulai baper tuh gue tuh. Cuman gue nggak ada niat untuk apa ya? Belum ada niat untuk coba pacaran sama dia, nggak ada, semua nggak ada. Tapi ini out of nowhere, bener-bener out of nowhere. Tiba-tiba gue inget banget. Pas gue pengen balik, dia tuh ngomong, Rel, nanti sebelum lo balik, pas lo di rumah cek tas lu ya. Ih, kok lucu banget sih? Gue kayak apa nih ya kan, apa nih ya kan, waduh panik gue, agak panik gitu karena Farel Ardafa orang yang tidak sabaran. Sekarang. Dia akhirnya waktu itu pulang duluan dan gue ke toilet. Gue ke toilet, gue ngapain? Gue bawa tes, gue pengen lihat isinya apa. Set, gue ke toilet, gue lihat, wah ada secari kertas nih, gitu kan. Baik. Aduh, ya Allah ini Ya geli Allah, banget ini sih. kayak drama banget ya. Ini drama cringe kita sekarang udah kuliah dengernya jadi geli banget ya. Ini salah kayak- satu scene dari film FTV Cowboy Junior. Wah ini sama kayaknya persis dah ini kayaknya. Dibuka gitu kan, set gue buka, set isinya pokoknya gue lupa kalimatnya gimana tapi intinya dia nembak gue. Oke. Gimana nggak shock gue? Terus? Gimana nggak shock gue? Ya udah gue langsung dong pulang dengan sumringah ya kan. Ya. Wah di jalan gue definisi senyum terus bang. Itu definisi di jalan full senyum. Tapi lu udah suka sama dia. Dia jalan ya. Wah kering gitu. Ya biar rumah kering ya. Gitu. Tiap orang lihat ya mas ya. Iya. Jadi jalan full senyum. Kayak gila. Orang yang maksudnya gue nggak ada niatan untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius. Tiba-tiba Ya elah, nggak, jadi maksudnya- lagi serius anak SMP. ya kan SMP juga ngomongnya waktu itu kayak gitu, ya kan. Terus tiba-tiba digituin nih, gimana nggak kesemsem gue. Akhirnya nyampe rumah gue chat lah segala macem, ngobrol intens kita lumayan selama kurang lebih kita akhirnya jadi luar biasa lah. Pacaran pacaran luar biasa gitu waktu itu karena Maksudnya luar biasa. cuman seminggu lah bertahan. Oh baik, sangat lama ya. Gue penasaran dong, kenapa dia seminggu tiba-tiba mutusin gue? Gitu kan, gue kayak, mari kita dig down. Apa yang terjadi? Ternyata dia mutusin gue untuk balas dendam ke cowoknya. Astagfirullah. Kesebut kan? Masa balas dendam ke cowoknya itu gimana? Jadi dia tuh baru putus dari cowoknya. Oh jadi kayak sengaja biar dibikin jadi Dia cemburu. Jadiin gue sebagai kayak Pelampiasan. gue udah langsung bisa punya cowok lagi nih. Oh iya. Gitu. Gue bingung deh, ini lo kelas Brengsek. berapa sih? SMP. SMP lo udah ada pikiran kayak gitu ya? Loh dia, Oh iya. kan bukan saya. Jangan marahin saya dong. Kok jadi nge-framing saya? Iya ada pikiran Dia. kayak gitu ya Wah, SMP. nggak Keren tahu, banget. nggak tahu makanya gue juga jujur agak kaget kok. Sejahat ini cewek gitu Itu ya. dia, makanya gue bilang kenapa itu menjadi patah hati terbesar gue, karena mungkin kalau kita itu terjadi di kita sekarang, kayaknya nggak segitunya, biasa aja. Tapi itu terjadi di gue SMP, Masih SMP, gue kencing aja masih belok-belok. Itu SMP, belum lurus gue kencing. Masih SMP, tapi udah dijadiin pelampiasan. Udah dijadiin Gimana? pelampiasan SMP. Kalau sekarang kita udah kuliah kencing udah lurus mah nggak masalah gitu ya. Kalau mau kayak gitu udah Oke. ada mental mah udah kuat gitu. Dulu mah ya disenggol gitu dah. Ya ampun, Ini dulu ya, udah jangan kan kuliah. disenggol, ditiup juga udah melayang gua. Itu masih kecil banget kok. Gue bingung udah deket sama kayak gitu-gitu ya kan. Iya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin patah hati nih, Rel, kadang-kadang suka ngasih impact gak sih ke diri lo, kayak misalkan jadi apa gitu? Banget sih, jujur. Apa tuh? Lu, nah pada ini masih lanjutin pada saat itu. Kan ketika itu udah selesai semuanya. Kan gue masih sama dia ya. Gue kan les sama dia, eskul bareng. Oh Kita iya, masih ya, masih. satu ruangan cuma berdua doang. Ngobrolin apa coba kita? Dia diem-dieman.
Ya kan si itunya notice lama-lama. Akhirnya turun apa? Ke performa gue mal. Ke performa gue di sekolah di bukan di Inten waktu itu. Salah satu bimbel di Indonesia lah. Oh iya gitu. Di Jakarta lebih tepatnya. Di menurun tuh nilainya ya. Menurun nilainya dan akhirnya apa? Gua nggak dapet sekolah yang pada saat itu gue pengenin. Itu wah kacau banget. Kacau, jujur itu kacau. Iya. Karena gue tadinya pengen lab school. Oh, SMP gue dong. Gue pengen masuk lab school, cuman ya mungkin karena itu salah satu akibatnya gue nggak mau ngomong itu jadi satu-satunya juga, cuman mungkin salah satunya itu. Jadi akhirnya gue performa gue menurun. Akhirnya masuk di sekolah SMP yang sama dia. Lah, plot twist. Kok sedih banget ya patah hati ini ya? Iya kenapa? Sedih banget ya? Iya. Ketemu lagi dong jadinya. Ketemu lagi bener. Kita nggak pernah ngobrol selama 3 tahun. Ya Allah, sampai sekarang Enggak lah. Gak pernah, dia aja ngeblok gua. Ya udah gua juga nggak mau. Iya lah. Tapi kalau patah hati itu kan emang gak jarang sih ngasih impact kan ya ke diri sendiri kayak ke fisik, ke manapun, ke otak. Bahkan katanya nih ya teman-teman, kalau misalkan kalian mau kurus sekarang tuh gampang, tinggal satu doang, patah hati itu bakal kalian kurus. Dan itu it works buat gue. Patahin hati gue dong. Karena dulu gue kurus banget karena apa ya, mungkin makan hati kali ya, nggak tahu, pokoknya kayak jadi kurus. Berarti definisi makan hati itu beneran ini bener, ya? Sumpah, beneran ada ya? Makanya kalau misalnya di Twitter tuh ada yang bilang kayak kalau misalkan lo kurus ya udah lo patah hati aja. Terus habis itu kayak misalkan ada cowoknya selingkuh. Misalkan ada cowoknya selingkuh kayak, ya cowok gue baik kok, cowok gue selingkuh tapi itu demi biar gue kurusan gitu. Wah, ini orang-orang mindsetnya kayak gitu. Tapi emang beneran. Ini terlalu cinta buta sih itu. Iya bener, tapi udah buta beneran sih kayaknya. Udah bukan cinta buta lagi, udah buta beneran gitu. Emang patah hati ini emang tapi hati ini emang apa ya, kayak ngedirect kita ke manapun gitu. Kalau misalnya kita hati kita lagi senang, pasti kita senang juga gitu nggak sih? Betul. Gitu kan? Kalau misalkan, makanya orang-orang tuh katanya kalau misalkan lagi hatinya senang tuh masakan enak. Tapi kalau misalkan orang lagi nggak senang, masakannya nggak enak. Iya, karena biasanya garamnya kebanyakan tuh. Iya, nggak mood tuh langsung. Kadang-kadang nambahin tempat-tempatnya. Asal ya. Ditaruh semua sama dia. Tapi katanya kalau ini mitos, gue nggak tahu mitos atau enggak ya. Katanya kalau orang biasa masakannya enak, terus dia masak sekali, keasinan, katanya mau nikah. Lah nggak tahu deh, tapi nyokap gue suka gituin gue. Emang lu mau nikah juga? Enggak kan? Makanya itu hoax ya kalau misalnya buat gue. Oh, itu hoax buat lu ya. Iya. Kamu mau nikah ya? Oh, kan asin banget lo kayak. Kenapa mau nikah? Enggak, kalau secara logika gue mikirnya sih gini. Kenapa itu dibilang mau nikah? Karena mungkin orang mau nikah tuh literally mau nikah. Jadi pada hari itu dia mau nikah terus dia buru-buru masaknya. Karena abis ini harus ijab kabul. Ya kan, jadi kayak udah gitu. Iya, makanya kok dicobain kok keasinan. Cuman akhirnya sekarang akhirnya mitosnya terlalu jauh gitu. Malah nyampe dikit-dikit keasinan dikit dibilang mau nikah. Padahal itu mah omongan orang zaman dulu aja itu. Ya bullshit mitos lah ya. Iya gitu. Oke. By the way, ini background kita keren banget ya Mol ya. Background kita yang baru ini luar biasa loh. Nah ini mungkin teman-teman yang di Langit Musik nanti bisa lihat di ini ya. Kalau penasaran sama visualnya bisa langsung lihat di Maxstream. Karena kita juga udah tampil di Maxstream. Ya, kalian bisa nonton semua podcast Langit Musik itu di Maxstream. Jadi mereka bakal nge-record dan itu bakal dimasukin ke Maxstream. Dan nonton Maxstream itu juga gratis, jadi tinggal download aja. Oh iya, demi apa gratis? Apakah harus punya Telkomsel? Iya betul. Jadi kalau kalian enggak sih, kalau misalkan kalian nggak Telkomsel kalian bisa nonton. Tapi kalau kalian login pakai Telkomsel, kalian bisa nonton banyak banget film gratis. Dan bisa nonton Langit Musik juga. Termasuk Celups kayaknya gratis juga ya? Gratis juga dong. Iya dong pasti. Juga gitu. Jadi jangan lupa download Maxstream dan download Langit Musik. Fun fact nih Mol ya. Di tempat yang ada di belakang kita ini, ini jatuhnya di mana sih sebenarnya? Ini sebenarnya kayaknya foto diambil dari Danau Kenanga enggak sih? Itu kan rektorat. Oh, itu gedung. Ini anak UI bukan sih? Ngomong itu Balairung, Itu rektorat, Balairung tuh yang tempat hall tuh yang gede tuh. Oh iya, sorry. Nah, itu Balairung, itu rektorat. Balairung sih ya, rektorat. Nah, rektorat itu ini kayaknya kalau teman-teman lihat nih kayaknya fotonya itu diambil dari Danau Kenanga. Ini dari Danau Kenanga, dari mana lagi? Nggak mungkin. Coba nih lihat, nggak bisa di atas ini gambarnya ya. Nggak usah effort. Ini Google Maps. Jadi ini biasanya itu diambil dari Danau Kenanga, dan di Danau Kenanga itu adalah spot biasanya paling banyak orang-orang tuh pacaran. Oke, gitu ya?
Gue nggak pernah lihat orang pacaran di Danau Kenanga. Serius? Masa iya sih? Biasa sore-sore mau? Pernah nggak lu sore-sore ke Danau Kenanga? Enggak. Nah, sore-sore tuh biasanya kalau di Danau Kenanga itu orang rame sampai diusirin satpam. Oh, takut berbuat. Enggak, karena emang nggak boleh aja sih kayaknya di situ setelah kira. lebih malam-malam gitu kan, sering ada kejadian-kejadian kan, ya kan? Oh, serem ya. Serem. Dan Tapi itu emang sih. salah satu spot tempat pacaran dan nggak cuman anak UI fun fact-nya. Oh gitu. Fun Banyak. fact-nya orang-orang dari Akamsi. luar, Akamsi, daerah-daerah Depok, Margonda mungkin nggak ada lagi yang Depok kan mungkin bingung ya mau kemana lagi kan. Oke. Kan Depok katanya pembangunannya di Margonda doang. Iya, jadi mereka ke situ buat mencari hiburan. Baru mencari hiburan, yang ada danau yang bagus di mana lagi ya di situ. Selain di UI. Selain di Tapi UI iya itu, nggak ada lagi. tapi UI itu juga menurut gue ya, bagus juga kok. Maksudnya kayak orang tuh banyak yang suka lari pagi di UI. Ya. Mereka dari jauh-jauh dari Jakarta demi lari pagi di UI gitu loh. Oh iya, tapi emang aneh sih, cuman kayak nggak aneh karena menurut gua di sana tuh ininya rindang. iya banyak pohon. Banyak pohon dan pagi-pagi beneran dingin. Kalau lo gua kan sempat ini di Tamel ya. Iya. Gue sempat tinggal di Tamel dulu ketika kuliah dan setiap pagi dari Tamel gua ngelihat kalau UI itu hutan-hutan dan segala macam, bahkan satu UI lah, itu ditutupin sama kabut. Ih, seru banget. Kelihatan jelas dan ketika gua ke UI emang beneran dingin Dingin, pagi-pagi dan malam pun dingin. Iya sih, gue kalau naik Gojek juga kayak berasa jadi angin tuh dingin banget kalau pagi-pagi. Iya, pasti teman-teman yang mungkin kuliah atau pernah ke UI pasti relate deh kalau pernah nyoba malam dan pagi di situ. Iya, Gitu. boleh. Kalau gue juga udah lama banget sih gak ke kampus. Udah lama banget. Gak sih, baru Kayaknya baru minggu lalu kita ke kampus deh. baru beberapa hari lalu lebih tepatnya ya. Gue hampir loh tadi mau ke kampus loh. Hampir aja, untung gak jadi gue. Langsung ke sini karena mau ketemu sama teman-teman Langit Musik semua. Cah. Mantep. Lo emang mantep kata gue. Gitu. Oke, kita balik lagi Mol ke Balik ke bahasan kita, patah hati Mol. Ada pertanyaan apa lagi Mol? Nah, kita pengen ini nih. Jadi kita udah nyiapin salah satu Petrus lagi Ya. atau penelpon misterius. Jadi kita mau nanya tentang patah hati dia, kayak gimana sih patah hati dia tuh gimana sih? Apa sih Betul. yang bikin mereka patah hati? Gimana sih cara mereka cope up with the situations? Wow. Terus habis itu gimana cara mereka bangkit lagi gitu. Wow. Keren Kok ini banget dalam banget ya. Iya. Tapi patah hati tentang apa? Nah, ini kita juga penasaran nih. Kita Apakah juga patah hati juga. tentang cowok Atau tentang atau nilai, tentang nilai atau patah hati dengan temannya sendiri, dengan Iya. sahabatnya? Atau Wah, keluarga. keluarga. Wah, itu bisa macam-macam. Oke, kalau gitu kita coba langsung sambungin aja. Apakah sudah nyambung? Langsung dari sini. Petrus. Coba tes. Halo, Petrus. Petrus. Halo. Oh, sekarang dari sini ya? Oh, lagi di telepon. Oke. Ya, tut, coba ayo dijawab nggak yo? Gocap ayo dijawab nggak? Halo. Halo, Petrus. Iya, enggak. Halo, apa ini ada? Oh, Halo, iya. Enggak, ini kan nama segmen Iya. Petrus penelpon oh misterius. gitu. Penelpon misterius. Betul. Oke. Belum di briefing ya? Belum kebetulan nih. Iya, kelihatan. Oke, mungkin boleh kenalan dulu, tapi mungkin nggak usah nyebut namanya, nggak apa-apa. Boleh kenalan, Anak mana? inisial apa, terus anak mana, tinggal di mana, nomor Hobi teleponnya boleh berapa. zodiak, Hobi, zodiak. MBTI ya kan. Ya, betul. Favorit, favorit. Enggak, simpel aja. Boleh dikasih inisial dan lain-lainnya. Silakan. Oke, halo. Inisial aja kali ya namanya. I gitu. Oke, halo I, makasih ya udah menjadi Petrus kita untuk hari ini. Nah, jadi kita mau nanya sedikit nih tentang Petrus, tentang patah hati ya. Kita mau nanya nih, kira-kira kamu tuh pernah nggak sih merasakan patah hati gitu? Pernah kali ya, cuman ya nggak patah-patah banget lah. Nggak patah-patah Tadi gimana banget. itu? Setengah patah ya? Pernah. Oh, setengah patah pernah. Boleh dong diceritain emang gimana sih pada saat itu, mungkin apa ya ngomongnya ya? Skenario Apa yang terjadi? Iya, apa yang terjadi sih patah hatinya, mungkin boleh kita bahas sharing-sharing di sini bareng. Sebenarnya udah lama banget ya ceritanya. Cuman biasa aja sih, putus karena diselingkuhin gitu. Biasa banget kan? Jujur, biasa karena Jujur. sekarang terlalu banyak. Iya. Cuman itu masih sesuatu yang gua anti banget sih sebenarnya. Iya, jangan Sama sampai kayak gitu-gitu ya. Coba boleh lanjut diceritain gimana tuh perselingkuhan ini?
Oke, sebenarnya tuh kayak awalnya basic cewek ya, denial gitu. Kalau misalnya sebenarnya pasangannya itu selingkuh. Awalnya tuh gue kayak ya udah enggak lah nggak mungkin dia selingkuh, orang itu cuma temen doang, ya nggak apa-apa dong main sama teman, jalan bareng, nonton konser berdua bareng, ya nggak apa-apa dong, orang temen deket gitu. Bentar, tar dulu, sorry, gue harus hold lu di sini. Lu bilang nonton konser berdua bareng itu biasa? Bener. Gue berusaha gaslight diri sendiri. Kalau itu biasa aja gitu. Lo mau tau nggak? Cerita ini sama cerita gue. Dan gue ngerasa itu juga biasa aja, kayak udahlah temenan. Emang cewek ada. Sebenarnya pas udah putus pasti kayak enggak, itu sebenarnya nggak biasa aja. Cuman pas lagi kejadian kita tuh berusaha menenangkan diri sendiri. Itu tuh biasa aja, enggak kok gue lebay. Iya, namanya juga temen kan, mereka udah lebih kenal duluan dibanding gue. Gitu nggak I? Nah itu dia, betul sekali. Persis banget gitu. Boleh lanjut. Sebentar sebelum lu lanjut kok feeling gue yang waktu itu cowok Anda nyelingkuhinnya ke teman sebelah saya ini ya? Kok ceritanya sama ya? Kok ceritanya mirip nih? Enggak dong. Enggak dong. Oke, boleh lanjut. Iya kayak gitu. Pokoknya gue tuh yang kayak mikir enggak lah biasa aja. Padahal teman-teman gue yang lain udah yang kayak bilang enggak, itu tuh nggak normal. Apalagi pas dia nonton konser bareng sama si cewek itu, posisinya gue nggak pernah nonton konser bareng dia, tapi dia udah nonton sama si teman deket bangetnya itu yang lebih deket daripada gue gitu. Red flag sebenarnya ya. Nah, ya udah endingnya tuh gue putus pun triggernya adalah karena dia bohong sama gue. Dia bilangnya dia pergi sendiri segala macam, tapi ternyata pergi sama cewek itu. Dan yang cepuin gue itu teman deket dia sendiri. Jadi gue yang kayak ya udahlah, emang ini trigger untuk gue putus kali. Terus udah putus. Terus habis itu nggak lama dari gue putus beneran deket gitu. Mereka berdua akhirnya pacaran gitu. Kabarnya sekarang nggak pacaran, tapi emang sempat deket tapi kayak gagal gitu deh. Sekarang nggak pacaran berarti ini baru? Beberapa bulan lalu lah, belum sampai 1 tahun gitu. Oh my god. Coba saya kenal ya. Ini jadi lebih menarik nih kalau saya kenal. Apa? Hati-hati yang kemarin nonton. Waduh, iya. Oke. Tapi ini kan kita lagi bahas soal patah hati ya. Apakah si kejadian ini kan ini pasti membuat lo patah hati. Cuman apakah ini berpengaruh sama kehidupan lo secara langsung? Kayak mungkin berpengaruh ke akademis kah? Atau mungkin jadi kayak stres mulu, kepikiran gini dulu, ada nggak yang berpengaruh? Sebenarnya berpengaruh ke gue, cuman nggak dalam sisi akademis sih. Gue lebih berpengaruhnya kayak, gue kurang apa sih? Gue jelek banget ya gitu. Oh my god. Jadi kayak gue ngerasa gue nggak cukup. Akhirnya makanya dia cari yang lebih dari gue gitu. Jadi itu sempat perasaan itu yang gue rasain, traumanya kali ya, itu sempat lama gitu. Gara-gara itu. Jadi kayak lo ngerasa nggak I'm not enough gitu ya untuk dia sampai dia bisa cari. Iya bener banget. Wah iya. Itu ini banget sih. Ini sering banget juga sih real kejadian. Padahal ini bukan hal yang wajar ya. Tapi kenapa sih jadi perselingkuhan jadi hal yang wajar gitu? Saking seringnya gitu loh ya. Iya. Tapi setelah lo ngerasa kayak gitu nih, tapi gimana sih cara lo kayak membalikan diri lo sendiri gitu, kayak cope up lah sama situasi-situasi yang nyakitin lo itu gitu, kayak ada hal yang lo lakukan kah atau apa gitu? Hal yang gue lakukan sejujurnya nggak ada yang kayak kena banget gitu buat gue healing diri sendiri. Tapi lebih dari teman-teman gue sih. Jadi yang ada di situ pas pada saat gue yang kayak bener-bener lagi insecure-nya, kayak gue ngerasa I'm not enough segala macam, teman-teman gue itu yang kayak beneran temenin gue terus-terusan, terus habis itu ngajak jalan, habis itu kayak ya bilang problemnya tuh di sini bukan dari lo, tapi ya dari dia gitu, nggak usah ngerasa bersalah dan segala macam. Jadi yang ngebantu gue banget untuk akhirnya gue bisa normal lagi, akhirnya gue bisa bener-bener ceria lagi dan ya move on teman-teman gue. Wah keren banget sih. Emang support system tuh bener-bener dibutuhin sih di saat-saat genting kayak gitu ya. Support system tuh bener-bener dibutuhin. Betul. Dari keluarga lo, teman-teman lo. Iya. Aduh sedih banget ya ceritanya. Gue kayak kembali ke masa lalu gitu.
Jujur ya kan. Relate ya. Iya, relate ya, Say. Bahkan Bukan, emang cewek-cewek korban. Waduh, cewek-cewek korban. Bener. Gue bahkan yang gak ngerasain aja jujur Sakit. gitu, ngerasa kayak aduh bisa ya kayak gitu ya. Nah, ente bilang tadi cewek-cewek korban. Hey, saya pernah juga jadi korban. Gak usah gitu Anda. Hey, oke. Gitu. Anda gak denger pasti sebelum ini saya cerita ya. Jangan-jangan ini cewek yang lo ceritain di tempat bimbel lo. Bukan beda dong. Agak serem ya. Agak menyeramkan ini ya bahasannya ya. Oke. Ada lagi nggak Petrus cerita patah hati yang mungkin pengen diceritain nih unek-unek mumpung kan bisa apa ya? Sekarang kan kesempatan kamu untuk nyoba kasih cerita ini ke orang-orang banyak tanpa diketahui lo itu siapa, gitu. Anonim. Ada nggak kira-kira? Nggak ada sih. Alhamdulillahnya untungnya baru pernah pertama kali ngerasain dan dari satu orang aja experience kayak gini. Ya. Semoga nanti kedepannya nggak ada lagi. Amin. Cewek-cewek yang menjadi korban. Iya, oke. Nah, gua pengen deh coba dari lo sendiri kasih dong pesan gitu ke temen-temen perempuan lain nih, terutama mungkin yang pernah merasakan hal yang sama lo. Karena menurut gua walaupun ini seharusnya tidak wajar, tapi menurut gue hal ini cukup sering terjadi gitu yang lo rasain sekarang. Betul. Ada nggak kira-kira yang mau lo sampaikan ke teman-teman cewek yang lain? Mungkin pesan buat teman-teman cewek yang lagi relate ya, lagi di posisi kayak gue waktu itu. Ya. Pesan gue jangan pernah mikir kalau apapun yang terjadi saat ini adalah kesalahan lu. Lu jangan yang kayak yaudahlah dia pergi sama cewek lain mungkin karena gue belum punya waktu, mungkin karena dari kemarin gue sibuk sama kuliah dan segala macam makanya dia nyari teman lain. Jangan mikir kayak gitu, karena lo kalau misalnya mikir kayak gitu endingnya lo akan mewajarkan dan itu akan terjadi terus menerus dan cowok lo nggak akan merasa bersalah akan apa yang dia lakukan ke lo gitu. Jadi dengerin apapun kata temen lo adalah orang yang waras di situasi seperti itu. Lo tuh nggak waras. Betul sekali, gila 100% buat gue tepuk tangan deh. Wah, luar biasa, tepuk tangan nih buat Petrus kali ini nih. Mantap, Mario. Insightful sekali Petrus ya, gokil. Bahkan teman-temannya dikasih pencerahan ya di sini ya langsung supaya buka pikiran. Iya, karena jujur aja emang kadang-kadang cinta tuh bikin buta, bikin gitu ya kan. Jadi kita kayak udahlah kayaknya love is blind ya kan. Jadi kayak ya udah kita terlalu apa ya, mungkin demi kebaikan dia, itu mungkin dia lagi emang kayak gitu, mungkin kayak gitu denial ujung-ujungnya ya kan. Balik lagi gitu. Benar-benar. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Petrus buat udah hadir di Celups hari ini. Thank you. Nih lagi dangdutan ya Petrus ya. Dari tadi ada suara-suara musik di belakangnya. Iya, kebetulan lagi ada acara musik. Beneran lagi. Aduh, oke. Udah silakan lanjutin kegiatannya Petrus. Thank you ya udah mau ditelepon sama kita. Oke, thank you. Dadah. Wah. Gila, cerita kali ini. Aduh. Tes. Ya, udah nyala. Oke. Cerita kali ini lumayan mengena ke hati ya. Jujur. Ini balik lagi bener juga kata dia kayak ini mungkin dibilang biasa, tapi biasa ini bukan karena ini adalah sesuatu hal yang biasa, tapi karena emang udah sering terjadi. Akhirnya kayak jadi kita udah sering denger aja gitu. Iya, kenapa ya orang-orang tuh selingkuh? Ini ceritanya 11-12 sama gue. Kalau dulu tuh gue namanya juga anak SMA lah ya. Masih suka selfie terus di post di IG, ya kan? Pasti teman-teman cewek juga kayak gitu kan. Terus sampai suatu saat gue dikatain narsis banget gitu. Kayak in a bad way ya, kayak lo narsis banget sih gitu. Terus kayak akhirnya semenjak itu sampai sekarang gue kalau misalkan ngepost sesuatu tuh udah jadi mikir-mikir gitu loh, kayak aduh gue narsis nggak ya. Tapi yang bikin ngeselin adalah sekarang ini lebih narsis dibanding gue. Orang yang ngomong lu narsis itu lebih narsis daripada lu. Mending lu bales. Lu juga narsis bangsat. Gue udah gak mau mencari urusan lagi ya. Gue udah gak mau ribut ya. Dan rel BTW ya, menurut gue ya, si cewek yang tadi kita nelfon ini tuh, ini pasti bakal nanti, ini kan baru deh ya, masih beberapa bulan lalu. Tapi nanti kalau misal setahun 2 tahun dia kayak gitu, pasti gue yakin banget dia udah bener-bener sembuh gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak dia bahkan kalau gue ya, gue sampai di titik gue udah sakit terus sampai akhirnya tuh kayak enak gitu loh, kayak muak. Sampai kayak one day udah gitu kayak udah nggak ada apa-apa aja gitu. Ngerti gak sih? Kayak bangun-bangun kayak udah capek gitu. Terus habis itu kayak udah nggak ada rasa, nggak ada apa-apa. Kita sama orang baru gitu kan, kayak we found myself again. Terus habis itu kayak
lo jadi enek muak sampai akhirnya kalau misalnya sekarang nih ya, gue kalau misalnya dia nge-reach out gue nggak bakal ngain lagi gitu. Maksudnya kayak gue sampai bener-bener pengen yang cut off itu karena udah muak duluan dan enek duluan sampai waktu itu gitu sih. Tapi itu bagus loh. Jadi kayak lo bisa move on sepenuhnya gitu kalau misalnya udah muak tuh. Tapi berarti butuh waktu yang lumayan lama ya? Kalau gue setengah tahun lah. Lama banget. Tapi ya dibandingkan lo move on tapi setengah-setengah, mendingan kayak gitu. Mending langsung aja ya. Langsung 100% gitu. Iya, betul. Oh iya, buat teman-teman yang juga mungkin pengen cerita juga atau pengen mungkin ngobrol-ngobrol sama kita kayak Petrus tadi, boleh nih, ada 2 kesempatan teman-teman, 2 cara teman-teman buat bisa seperti Petrus tadi. Yang pertama, teman-teman bisa langsung chat di sini di live-nya Langit Musik. Langsung aja chat di situ, nanti bakal kita bacain tentunya dan kita jawab. Kalau misalnya pertanyaannya masuk akal. Kalau misalnya pertanyaannya tidak masuk akal atau tiba-tiba fitnah kepada saya atau Molin, saya tidak akan bacain dan tidak akan jawab ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin lewat gitu ya, udah nggak bisa ngikutin live ini secara langsung, teman-teman juga bisa berkesempatan jadi Petrus tadi. Gimana caranya? Teman-teman langsung aja reach out ke Instagram kita berdua. Bisa ke Instagram gue @farelardava atau ke Instagram gue @maulinezulfa. Betul, nanti bisa langsung aja teman-teman bilang gitu, DM ke kita gitu, ngomong kayak, Kak mau dong jadi Petrus gitu. Nanti kita biasanya bakal share kok kayak minggu ini bakal bahas tentang apa, kayak gitu-gitu bakal kita share biasanya gitu. Jadi tenang aja. Gue mau nanya. Teman-teman di sini yang lagi nonton kira-kira lo dan teman-teman yang lagi nonton tuh pernah nggak sih sakit hati karena diri lo sendiri gitu? Sakit hati karena diri gue sendiri. Contohnya gimana tuh? Gue kok belum belum bayang. Kayak kecewa sama diri lo sendiri aja gitu. Kecewa sama diri gue sendiri. Mungkin karena satu keputusan yang salah gitu mungkin ya. Penyesalan kali ya jatuhnya ya. Pernah nggak ya? Pasti pernah sih, tapi gue belum kepikiran. Jujur. Coba sambil gue mikir. Lo ada nggak? Kalau dari lo? Jujur gue kepikiran. Kalau gue tuh dulu orangnya yang gak suka ngambil resiko. Sampai one day hal yang gue pengen tuh gak gue capai karena gue gak nyoba dulu. Ngerti gak? Gue pengen A, tapi karena gue saking takutnya dan gue kayak aduh kayak gue gak bisa A deh. Akhirnya gue gak nyoba. Tapi setelah gue tahu ternyata gue tuh bisa masuk A gitu. Kayak gue 100% mampu untuk masuk A gitu. Terus gue kayak aduh kenapa ya kayak gitu, kenapa sih sampai ada rasa gak percaya diri gitu loh, ngerti gak sih? Itu kayak jadi kecewa banget sama diri sendiri gitu. Gue nemu. Apa tuh? Penyesalan terbesar gue datang ketika gue dulu lagi tes masuk kuliah. Oh iya. Jujur itu penyesalan terbesar gue karena gue yakin banget gue tuh setipis ini untuk dapat ke jurusan yang sebenarnya gue mau. Kan gue maunya komunikasi. Walaupun ujung-ujungnya gue end up in administrasi niaga, administrasi bisnis, cuma gue pengennya tetap komunikasi. Dan gue yakin gue kalau belajar lebih giat sedikit aja, atau gue mungkin dulu kurangin lah waktu SMA tuh nongkrong, kurangin mainnya dikit aja, kayak gue bisa gitu dapat komunikasi gitu. Walaupun gue nggak nyesel ya, gue sekarang di sini gue nggak nyesel, gue nggak bilang gue nyesel, nggak, gue nggak nyesel, sumpah nggak nyesel, demi nggak nyesel. Gak nyesel kok ya? Gak nyesel, beneran gak nyesel. Cuman gitu kan. Ya, tapi ini lu tau gak fun fact-nya? Gue di niaga yang sekarang itu gue kalau simak kan dulu ada 6 ya slotnya, bisa masukin 6 jurusan, dan gue di niaga ini pilihan kelima. Sumpah, gue gak bohong. Komunikasi pilihan pertama. Jadi waktu itu dulu tuh pilihan pertama komunikasi. Pertama komunikasi. Kedua itu kalau nggak salah 1 komunikasi, 2 kalau nggak salah manajemen. Iya 2 manajemen. Terus ketiga ini HI, hubungan internasional. Keempat itu psikologi. Kelima nih niaga. Terus tau nggak keenam apa? Hukum. Lebih di atas. Keenam hukum gitu, dikalahin sama niaga gitu. Kalau gue mikir-mikir nih, kayaknya orang yang ngecek ini gue kayaknya, aduh nih orang tolol amat, masa hukum ditaruh 6. Ya udahlah gue masukin sebelumnya aja dah, yang niaga nih kayaknya nggak apa-apa dah gitu. Kayaknya gitu nih, kayak jadi lebih ke arah hoki dan kasihan gitu ya orang masukin gue ke niaga kayaknya ya gitu. Ya emang patah hati sama diri sendiri tuh emang
Kalau bisa pikir-pikir sering juga sih ya, Rel. Iya, sering banget. Dan itu salah satu hal yang gue seselin lah, nggak gue ini sampai sekarang. Jadi teman-teman yang apalagi masih duduk di bangku SMA mau sekarang lagi nyari tempat kuliah, udah yang bener lah. Ntar nyeselnya tuh emang Nanti penyesalan selalu datang belakangan, udahlah gitu. Kayak gue ngomong gini, gue tahu lu pada udah bosen gitu kan, ada motivator datang ke sekolah tuh biasanya kan kalau kita lagi SMA tuh udah bosen pasti diomongin kayak gitu, cuma ya emang bener gitu. tapi Mau bener gimana lah ya, at the end kita juga ngerasa kalau misalkan lebih baik mencoba dan lebih baik joss di awal dibandingkan kita nyesel at the end. Iya, jadi kayak jangan sampai ujung-ujungnya patah hati akibat hal yang kalian seselin belakangan. Patah hati akibat diri sendiri. Iya, patah hati akibat diri sendiri gitu. Ya kan. Jadi teman-teman boleh dong boleh lihat ada komen gak nih? Pengen tahu dong teman-teman yang komen di sini gimana cara lihatnya sih? Coba kita Coba. Lu soto tidak mau emang itu yang pencet. Gak tahu. Kalau tiba-tiba rekamannya mati gimana? Enggak. Kita ulang lagi nih. Ini. Oh, ini kita dibantuin udah. Oh, udah. Itu ente kenapa malah nutupin? Maaf. Nah, ini. Astagfirullahaladzim, ini kenapa langsung begini? WhatsApp-nya ditutup dulu nih. Enggak. Gak apa-apa kan gak kelihatan juga sama Oh ini. iya, benar juga sih. Ya, Lupa gue. oke. Belum ada. Sepertinya belum ada yang komen ya. Gak apa, belum ada. Mungkin belum ada yang patah hati. Ya mungkin belum ada yang patah hati, bagus dong. Bagus nih. Masa dari 22.000 orang masa belum ada sih yang patah hati ya kan? Ya atau patah hati menyimpan diri sendiri. Kan banyak juga orang kayak gitu yang gak bisa cerita ke orang-orang. Oh iya lagi, bener-bener ada tipe-tipe orang yang kalau patah hati dia diem di rumah mengurung diri. Iya, lo ya? Enggak sih. Gue iya sih. Oh iya? Enggak juga sih, biasa aja sih. Enggak Kalau sih. bisa awal-awal kayak gitu, pasti semua orang kayak gitu gak sih? Oh iya? Kalau cewek kayaknya sih maksudnya. Kayak Masa sih? awal-awal patah hati tuh kayak, misalnya awal putus tuh kayaknya diri dulu. Tapi nanti lama-lama kayak, udah langsung. Akhirnya keluar lagi. Kan sebelumnya di episode sebelumnya gue pernah bilang. Oh iya, kita ngomongin ini ya? Cowok sama cewek ketika dia mungkin patah hati atau putus atau gimana, itu tuh beda. Kalau cewek biasanya tuh sedihnya tuh di awal. Kayak aduh gitu kan, Iya, nggak bisa segala. Kalau cowok di awal tuh dia pengen menunjukkan ke ininya apa ya, kayak gue bebas, gue biasa aja, nggak ada yang. Gue seneng kok, malah nggak ada lo. Kayak sok-sok kayak kuat gitu. Padahal mah sebulan kemudian gitu kan. 2 bulan kemudian. 2 bulan kemudian itu biasa itu breakdown kayak kok udah nggak ada nih orang yang bisa di samping gue gitu. Itu yang terjadi sama saya. Aduh, kan yang penting sekarang udah happily ever. Oh iya, alhamdulillah. Yang ini mantap, ini testimoninya nih, yang ini mantap. Mantap ya, sebelum pertama mantap ya. Apa? Sebelum pertama mantap ya. Mantap, alhamdulillah masih sampai sekarang juga masih ini. Aduh, sama top kok. nih. Nggak ada yang ngalahin terbaik nih sekarang. Takut tuh. Kalau takut bilang aja ya. Enggak lah, masa takut? Enggak, beneran kayak. Sampai rumah gak? Tadi gue kamu ngomongin mantan kamu. Kok kamu gak bilang tentang aku sih? Kamu masih suka ya sama mantan kamu? Fix banget. Oh mungkin mantan kamu. Enggak, coba gue pacarannya gak tipe yang kayak gitu. Ini kayak jujur ya, gue ngerasa kayak sama-sama udah dewasa aja. Kayak ngomongin hal yang kayak gini adalah hal yang biasa. Kayak malah jadi pelajaran. Orang gue sering beberapa kali gue ngomongin mantan ke dia juga. Berarti gitu. gue kayak kurang dewasa deh. Mungkin apa ya, lebih terbuka aja. Iya, lebih terbuka aja. Iya, cuman kayak kan itu udah masa lalu juga. kocak sih, lebih ke kocak sih kalau Iya, jatuhnya kayak apa ya? Gak usah insecure lah sama hal-hal yang kayak gitu. Udah masa lalu kan, juga udah nggak berhubungan. Kalian kalau udah seneng juga ya udah gitu kan. Baik. Ampun. Takut ya. Enggak, beneran enggak. Santai aja, kita santai aja. Gak usah di close up ke gue mulu dong. Tolong. Gue panik nih. Nah, dia aja. Takut dia guys, takut dihantam oleh kakak. Enggak, aman. Oke. Ya bahas apa lagi sih? Tapi patah hati ini memang agak sulit ya, karena Iya. sangat intimate gitu loh. Mungkin patah hati kita bahas mungkin di bawahnya deh. Kalau patah hati kan secara umum ya. Kita bahas biasanya patah hati itu bercabang-cabang. Ada karena selingkuh, ada lu pernah dengar nggak cerita-cerita mungkin orang yang selingkuh atau gimana gitu? Gue pernah diselingkuhin sih. Serius? Dengan cowok yang sama kayak. Oh yang tadi tuh. Sama. Sebenarnya Sama sih, mirip sama si Petrus tadi. Kayak dia emang deket sama teman ceweknya. Terus gue kayak mikirnya kayak ya udah. Dulu tuh gue kayak gitu loh, kayak ya udahlah. Orang temenan deket itu kayak.
ya namanya juga teman dekat gitu. Terus kayak ya udah kalau misalnya teman dekat mau jalan berdua ya nggak apa-apa, silakan gitu. Dia nemenin kayak cewek suka nemenin cowok gue ke event gitu, tapi gue nggak diajak. Cuman kayak gue mikirnya kayak mungkin karena gue masih kecil, karena waktu kan gue SMA kelas 11. Oh, lu tuh dari SMA ya? Apa? Ini pacarannya? Ini apa? Bukan cowok gue sekarang. Oh, sama mantan yang dulu. Iyalah, cowok gue sekarang the best top juga. Gak, kalau ini real ya guys. Gue gak takut soalnya, kayak dia takut sama gue. Oh iya. Lah tadi lu ngomong gitu kayak gua fake aja anjir. Jadinya enggak, gua juga real, sumpah gua juga real. Yang sekarang terbaik. Lu jangan framing lu, bangke. Nanti lu yang kena ya. Gue yang kena nih ntar. Enggak denger kan dia kayaknya bisa di-track ya sih. Terus coba. Akhirnya parah gitu. Ya gitu. Terus gimana? Ya pokoknya gitu, kayak ya udah gue juga mikirnya sama kayak denial. Bukan denial sih, karena waktu emang gue bener-bener bikin gak apa-apa gitu. Tapi ternyata si cowok gue, mantan gue ini suka sama cewek ini gitu loh. Jadi nanti gitu deh, nanti kayak si cowok gue mantan gue itu ternyata apa itu suka sama si cewek ini, walaupun cewek ini kayak nggak suka balik, cuma kan kayak tetap aja gitu kan. Terus ya sebenarnya nggak suka cuma cewek doang sih, ada beberapa cewek juga. Cewek juga yang dia dekat tapi masih sama gue itu, ih gila banget sih kalau Piro tuh, gila sumpah. Menurut gue kayak dia tuh sakit jiwa sih. Menurut gue kayak dia rusak jiwa, gila. Iya bisa. Tapi yang gue tahu juga Pol, sekarang itu kayak bahasan kita kemarin, banyak banget istilah-istilah yang berkaitan sama ini. Salah satunya tuh ini, kan biasanya kalau misalnya kita selingkuh taunya cheating doang. Ini ada lagi micro-cheat. Apa? Oh yang kayak dibilang misalnya kalau chatan keseringan sama cewek lain terus udah jadi intens, itu jatuhnya sebenarnya micro-cheat. Atau kalau kamu nonton video-video biru gitu. Oh, emang demi apa nih? Ada teman gue digituin sama ceweknya, kayak kalau nonton video-video yang kayak gitu-gitu itu kan jatuhnya micro-cheat. Oh my god. Sumpah ada yang ngomong kayak gitu. Makanya tuh gue bingung micro-cheat ini sebenarnya batasannya apa. Ada juga yang bilang kalau misalnya nge-like foto cewek lain. Iya, kan? nge-like foto cewek lain itu jatuhnya udah micro-cheating gitu kayak. Ya padahal ya kalau nge-like sama nonton dulu kayak udah lo nggak apa-apa sih. Perasaan dari kemarin gue nge-like fotonya Anya Geraldine biasa aja. Belum ketahuan mungkin. Gue nge-like fotonya Anya Geraldine, nge-like fotonya. Biasa aja kan, kayak cowok kayak gue foto cowok ganteng kan juga biasa aja. Iya, biasa aja. Cuman kayak gak ada intensi apa-apa. Emang kadang-kadang cewek tuh malah lebih overthinking dan lebih perasa. Jadi itulah guna lo di situ tuh kayak buat ngeredam itu, kayak ya udah afirmasi aja, enggak kok cuma like doang gitu. Akhirnya muncul istilah-istilah micro-cheat gitu kan, mikroba. Ya udah aneh-aneh, gue sendiri pusing ngikutinnya, kayak ini istilah-istilah apa lagi, micro-cheat ini. Ya udah pokoknya jangan sampai lah ya. Semoga kisah patah hati ini sebenarnya jadi ini aja sih, jadi kayak cuman biar teman-teman lebih open gitu, kayak tadi gitu sama Petrus kita ya kan. Petrus kita aja bilang kayak kalau lagi cinta-cinta, lagi sayang-sayang itu biasanya buta. Iya. Ya itulah ya. Yang penting setelah kalian mengalami love is blind itu, cinta itu buta itu, kalian bisa keep up dengan diri sendiri. Kayak yang tadi Petrus bilang, jangan menyalahkan diri sendiri kalau apapun terjadi gitu. Pokoknya bukan salah kita gitu. Silakan cari support system yang kalian suka ya kan. Salah satunya mungkin itu bisa keluarga, bisa teman, bisa podcast ini juga jadi support system kalian. Karena cuma di Langit Musik dan Maxstream tayangnya ya kan, bisa jadi support system kalian setiap jam 5 sampai jam 6. Bisa juga jadi support system kalian 24 jam karena di Maxstream bisa diputar-putar 24 jam. Berkali-kali kalian putar 12 kali, 13 kali, 14 kali. Sampai bosan, bisa. sampai muak juga. Sampai muak diputar terus bisa. Yang penting cuma nontonin kita aja di Celups. Gitu. Cerita lucu kampus. Kalau gitu, gue Farel Ardafa. Dan gue Maulin Zulfa. Pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya.